Mengapa saya menjadikan papan pemantauan khusus sebagai salah satu kriteria saham? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu papan pemantauan khusus. Jadi, di Bursa Efek Indonesia itu terdapat beberapa papan pencatatan, dan papan pencatatan itu sendiri bisa dibilang pengelompokan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Setiap perusahaan akan ditempatkan pada papan pencatatan tertentu berdasarkan ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan karakteristik bisnisnya. Kenapa perlu ada beberapa papan pencatatan? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada investor. Dengan adanya pengelompokan ini, investor dapat dengan mudah membandingkan perusahaan-perusahaan yang memiliki karakteristik yang serupa. Lalu, apa saja jenis papan pencatatan yang ada di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama ada papan utama, yang biasanya berisi saham-saham perusahaan besar dan sudah mapan. Yang kedua, papan pengembangan yang berisi perusahaan menengah yang sedang tumbuh. Yang ketiga, papan akselerasi yang berisi perusahaan kecil dan menengah. Yang keempat, papan utama ekonomi baru yang berisi perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tinggi. Dan yang kelima, papan pemantauan khusus yang saat ini sedang kita bahas. Saham-saham yang masuk papan pemantauan khusus memang tidak semuanya buruk, meskipun beberapa perusahaan yang masuk ke papan ini memiliki kinerja yang buruk. Beberapa kriteria sebuah perusahaan dimasukkan ke dalam papan pemantauan khusus antara lain. Yang pertama, harga rata-rata saham di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call action kurang dari Rp51 per lembar dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilainya kurang dari Rp5 juta serta volumenya kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Yang kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Keempat, perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Yang kelima, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Yang keenam, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor 1A dan 1V terkait saham free float, kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit Rp50 juta untuk papan utama dan papan pengembangan, dan di atas 5% dari jumlah saham tercatat untuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Yang ketujuh, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction. Yang kedelapan, perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Yang kesembilan, anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Yang ke-10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.
Yang ke-11, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah otoritas jasa keuangan. Gimana? Bingung ya? Kalau disederhanakan, maka kriteria tersebut menjadi: yang pertama, harga sahamnya rendah. Kedua, dapat opini disclaimer. 3, pendapatan tidak ada atau tidak berubah. Keempat, perusahaan tambang yang belum mendapatkan pendapatan. Yang kelima, ekuitasnya negatif. Yang keenam, jumlah saham yang beredar di publik terlalu sedikit. Yang ketujuh, likuiditasnya rendah. Kedelapan, pailit. Ke-9, anak perusahaannya bermasalah. Ke-10, penghentian perdagangan. Dan yang ke-11, kondisi lain. Dari 11 kriteria ini, terlihat bahwa sebagian besarnya merupakan kriteria perusahaan dengan kinerja yang kurang baik. Itulah sebabnya saya memasukkan kriteria ini sebagai salah satu kondisi dalam pemilihan saham, di mana jika suatu saham masuk ke dalam papan pemantauan khusus, saya nggak akan beli saham tersebut. Lalu gimana cara mengetahui saham yang sedang kita analisa masuk ke dalam papan pemantauan khusus atau tidak? Pertama-tama kita buka alamat website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Nah, di sini adalah tampilan website Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa menu di atasnya. Kita perhatikan di pojok kiri atas ada data pasar. Kita scroll ke sana. Lalu kita lihat di bagian data saham. Di sini ada daftar saham. Kita klik di daftar saham. Nah, di sini ada beberapa saham disertai kode emitennya, nama perusahaan, tanggal pencatatan, jumlah saham yang beredar setelah papan pencatatannya. Nah, misalnya kita akan melihat atau menganalisa saham Astra Auto Parts dengan kode auto. Kita klik auto, ketik di sini. Di sini kita klik auto atau Astra Auto Parts. Nah, di sini kita lihat, perhatikan di bagian papan pencatatannya, apakah dia termasuk papan pemantauan khusus atau bukan. Nah, kita lihat auto ini papan pencatatannya ada di utama. Jika pada papan pencatatan menyebutkan pemantauan khusus, berarti kita bisa coret saham tersebut dari screening kita. Sedangkan bagi saham yang berada pada papan pencatatan selain pemantauan khusus, dapat kita lanjutkan proses screening ke kriteria berikutnya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang papan pemantauan khusus dan cara mengetahui apakah suatu perusahaan masuk ke dalam papan pemantauan khusus atau tidak.